Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 691, Asal-usul misterius Ye Tianzeng. Zhou Daojun melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang bergegas ke sini. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang melihat, mendengar atau merasakan pertempuran ini. Dia berkata, saya bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun dari aliansi darah yang menyadari keributan sebesar itu. Tampaknya kamu tidak hanya ahli dalam dao pedang, tapi kamu juga ahli formasi. Sepertinya kami telah meremehkanmu lagi. Saya pikir Master Sekte akan sangat senang melihat kepala Anda. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuhnya yang dingin hilang. Master Sekte tahu bahwa kamu akan datang ke penjara bawah tanah suatu hari nanti, tapi kamu muncul jauh lebih awal dari yang kami harapkan. Namun, karena kamu di sini, maka Ting Dewa selamanya. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Daojun bergerak, dan tubuhnya bersiul di udara saat aura kuatnya meletus. Ye Chen sedang menghadapi ahli alam Raja Suci, jadi dia tidak menahan diri dan melepaskan kekuatan penuhnya. Aura mereka membubung ke langit, dan sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Staf spiritual berwarna merah muncul di tangan Zhou Daojun, yang kemudian dia acungkan dan tunjuk ke arah Ye Chen. Segera, tekanan spiritualnya menimpa Ye Chen seperti gunung besar. Senyuman kejam muncul di wajahnya. Terlalu mudah bagi seorang penggarap alam Raja Suci untuk berurusan dengan seorang penggarap alam transenden. Ye Chen memperhatikan saat tongkat spiritual itu berayun ke arahnya. Namun, alih-alih menghindar, dia malah mengambil langkah maju, mengaktifkan rune hidupnya. Petir, turun. Kilatan petir menyambar dari langit, dan dia mengayunkan pedangnya pada saat yang bersamaan. Ye Chen ingin melihat apakah teknik pedang segudang miliknya lebih kuat atau staf spiritual lawannya. Dia percaya bahwa Chen Tianli telah mengajarinya sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan teknik budidaya sampah di pegunungan Kunlun. Ledakan. Dalam sekejap mata, ledakan dahsyat meletus, yang menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Gelombang kejutnya begitu kuat sehingga hampir menghancurkan formasi penyembunyian yang telah disiapkan Ye Chen. Zhou Daojun dan Ye Chen mundur 2 langkah. Pertukaran pukulan pertama mereka seri. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas seorang kultivator alam transenden, bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan yang sama dengan saya? Saat itulah Zhou Daojun menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan Ye Chen. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chen sudah muncul di depannya. Pada saat ini, aura Ye Chen didorong secara maksimal, karena dia tidak berencana membuang waktu lagi. Segudang pedang kembali. Makam samsara berguncang saat kekuatan asal pedang segudang dilepaskan sepenuhnya. Pergi. Dia mengaktifkan bagian terakhir dari ki sejati di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam serangan pedang. Kemudian, kedua senjata itu bentrok. Mata Zhou Daojun membelalak, tapi sudah terlambat untuk menolak. Seolah-olah dunia di sekelilingnya telah runtuh. Ledakan. Di tengah ledakan kekuatan, jeritan yang menyayat hati terdengar. Pada saat kematiannya, Zhou Daojun menatap mata dingin Ye Chen dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajah-wajah dalam 2 potret yang diperintahkan untuk dihafalnya benar-benar tumpang tindih. Kamu Chen, kamu si Tian. Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Kemudian, Ye Chen mengambil kunci dari Penatua Zeng dari aliansi darah dan masuk ke ruang bawah tanah, menuju ke kedalamannya. Di ruang bawah tanah, di sudut yang sepi, tetua aliansi darah dan Ye Hongbin melihat Ye Tianzeng duduk bersila dengan mata tertutup. Ye Tianzeng sudah lama terbiasa dengan orang-orang yang mengunjunginya setiap hari, atau menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia berpura-pura menjadi tuli dan bisu, dan kelompok orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Tianzeng, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan saya. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya, kata sesepuh aliansi darah dengan dingin. Oh, Ye Tianzeng mengabaikannya. Hal ini membuat marah tetua aliansi darah. Namun, saat dia hendak menyerang, Ye Hongbin menghentikannya. Kemudian, dia menemukan bangku dan duduk di depan Ye Tianzeng. Ye Tianzeng, tahukah kamu tentang keluarga Ye di pegunungan Kunlun? Dan siapa Anda? Ye Tianzeng membuka matanya dan memandang pria itu dengan rasa ingin tahu. Entah kenapa, pria ini memberinya perasaan familiar. Ye Hongbin menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, apakah kamu merasakan darahmu mendidih? Atau apakah kamu merasakan keakraban dariku? Ye Tianzeng hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Hongbin melanjutkan,
hanya ada satu penjelasan untuk perasaan yang kamu dan aku miliki, dan itu adalah darah keluarga Ye di pegunungan Kunlun mengalir di tubuh kita berdua. Karena kita adalah keluarga, aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku. Apakah alasan mengapa putramu begitu kuat terkait dengan sesuatu dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun? Ketika Ye Tianzeng mendengar pihak lain menyebut Ye Chen, dia mendapatkan kembali kejelasan dan meregangkan tubuhnya. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Pendirian saya sangat jelas. Aku tidak tahu apa-apa, bunuh aku jika kamu berani. Ekspresi Ye Hongbin menjadi dingin, dan dia mendengus. Saya awalnya ingin menggunakan pendekatan lunak, tapi sekarang sepertinya tidak berhasil. Baiklah, mari kita lihat apakah keluarga Ye dari pegunungan Kunlun yang masuk ke Huaxia 10 tahun lalu ada hubungannya denganmu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Hongbin mengarahkan jarinya ke dahi Ye Tianzeng. Namun, dia tidak mengalami serangan balasan apapun. Setelah melihat adegan ini, tetua aliansi darah sangat senang. Tebakan mereka benar. Bibir Ye Hongbin juga membentuk senyuman percaya diri. Jika dia bahkan tidak bisa menekan orang biasa tanpa budidaya apapun, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk bertahan hidup di pegunungan Kunlun. Dia baru saja akan menjara ingatan Ye Tianzeng, ketika tiba-tiba, sosok tua muncul di kedalaman pikirannya. Sosok tua itu sangat kabur, dan dia hanya bisa melihat mata sosok itu, yang membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Keluar. Beberapa detik kemudian, Ye Hongbin merasakan darahnya mendidih, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Seolah-olah dia telah melihat keberadaan yang menakutkan. Tidak hanya itu, darahnya melonjak, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Siapa kamu? Mengapa Anda memiliki akar jiwa tertinggi dari keluarga Ye? Akar jiwa adalah sejenis akar roh, dan itu sangat langka. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang dengan akar spiritual ini yang lahir. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang memilikinya kecuali leluhur keluarga Ye dan kepala keluarga. Namun, pria parubaya di depannya yang tidak memiliki kultivasi apapun memiliki akar spiritual yang sama. Ini terlalu sulit dipercaya. Hanya akar spiritual ini saja yang merupakan rahasia besar, dan ketakutan memenuhi hati Ye Hongbin. Dia iri dan cemburu. Jika dia memiliki akar spiritual yang menantang surga, dia tidak akan diusir dari keluarga Ye. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan hak untuk masuk kembali ke keluarga Ye jika dia menyerahkan Ye Tianzeng ke keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Bab 692, Akar Jiwa Tertinggi. Akar Jiwa Tertinggi. Ye Tianzeng mengerutkan alisnya dengan bingung. Ketika dia terjebak di penjara hantu bersama istrinya, Jiang Rong, selama 5 tahun, dia sedikit banyak belajar beberapa hal dari istrinya. Jiang Rong memiliki akar spiritual yang menantang surga di Huaxia, itulah sebabnya hal itu menyebabkan keributan besar. Adapun dia memiliki akar fana ketika dia diuji. Di mata orang-orang di dunia seni bela diri Huaxia, dia tidak layak untuk Jiang Rong, itulah sebabnya keluarga Jiang begitu bersikeras untuk menghentikan mereka berkumpul. Namun, seiring perkembangannya selama 6 bulan terakhir, dia menyadari bahwa dia tidaklah biasa. Anaknya, Ye Chen, sangat kuat. Hanya dalam 5 tahun, dia telah berkultivasi sampai pada titik di mana dia mampu mengeluarkan Ye Tianzeng dan Jiang Rong dari penjara hantu. Jika dia benar-benar memiliki akar fana, bagaimana mungkin Jiang Rong bisa melahirkan anak yang begitu menantang surga? Sekarang, berdasarkan apa yang dia dengar, dia sama sekali tidak memiliki akar fana, tetapi semacam akar spiritual yang luar biasa. Selain itu, ada kekuatan misterius yang melindunginya. Bahkan berbagai tetua dan pakar aliansi darah tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ini sendiri merupakan tanda bahwa dia dan asal-usulnya tidaklah biasa seperti yang dia bayangkan. Keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Mungkinkah ini rahasia yang selama ini dijaga oleh lelaki tua itu? Orang tua itu belum pernah ada di rumah. Dia tidak punya pekerjaan, tapi dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Mungkinkah keluarga Ye di pegunungan Kunlun berada di balik semua ini? Namun, mengapa lelaki tua itu ingin pergi ke Huaxia? Dari apa dia bersembunyi? Saat Ye Tianzeng sedang memikirkan masalah ini, Ye Hongbin melanjutkan, Ye Tianzeng, apakah kamu bersedia kembali ke keluarga Ye bersamaku? Selama kamu kembali ke keluarga Ye, aliansi darah ini tidak akan bisa memenjarakanmu di sini. Selain itu, Anda akan bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Nada suaranya mendesak, dan dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia tidak sabar. Selama bertahun-tahun,
Penyesalan terbesar Ye Hongbin adalah diusir dari keluarga Ye. Akar jiwa tertinggi Ye Tianzeng adalah kesempatan besar baginya, dan membawa mantan kembali ke keluarga Ye akan memberinya kontribusi besar. Ekspresi para tetua aliansi darah berubah ketika mereka mendengar kata-kata Ye Hongbin. Apa yang orang ini coba lakukan? Bawa Ye Tianzeng pergi tepat di depan mereka. Ini adalah aliansi darah. Salah satu tetua aliansi darah menonjol dan berkata, Senior Ye, kamu, itu tidak pantas. Ye Tianzeng adalah anggota aliansi darah. Mata Ye Hongbin sedikit menyipit, masih fanatik. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka dan berkata, saya tahu. Status aliansi darah di pegunungan Kunlun masih bisa diterima, tapi kamu harus tahu di mana posisimu. Apakah menurutmu aliansi darah memenuhi syarat untuk mengguncang keluarga Ye kuno? Bahkan master sektemu mungkin tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Anda bisa menganggap ini sebagai ancaman, tapi inilah pendirian saya. Benar? Apakah kamu tidak ingin mengetahui rahasia Ye Tianzeng? Akar jiwa tertinggi inilah dia. Saya dapat memberitahu Anda bahwa akar jiwa tertinggi berbeda dari akar spiritual langka biasa. Itu adalah akar spiritual terbaik di seluruh pegunungan Kunlun. Setelah mendengar kata-kata dingin ini, mata para tetua aliansi darah menunjukkan sedikit rasa dingin. Mereka tentu saja tidak akan menyerahkan Ye Tianzeng. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Ye di pegunungan Kunlun, mereka sekarang berada di wilayah asal mereka, dan hanya mereka yang mengetahui rahasia ini. Jika sesuatu terjadi pada Ye Hongbin, bagaimana keluarga Ye tahu bahwa Ye Tianzeng memiliki akar jiwa tertinggi? Seorang tetua aliansi darah berjubah emas melangkah maju dengan tangan di belakang punggung. Ye Hongbin, jangan melangkah terlalu jauh. Jadi bagaimana jika Ye Tianzeng benar-benar berasal dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun? Jadi bagaimana jika dia memiliki akar jiwa tertinggi? Jika kamu berani membawanya pergi, maka kamu akan dikuburkan di sini selamanya di ruang bawah tanah ini. Dia melepaskan niat membunuhnya. Ketika pembunuhan ini menyentuh Ye Tianzeng, tubuh Ye Tianzeng membentuk penghalang untuk melindunginya. Ye Hongbin mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke tetua aliansi darah berjubah emas. Kamu berani membunuhku. Sekte saya tahu bahwa saya di sini. Jika saya tidak kembali dalam 3 hari, bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Ye Hongbin tidak terkendali. Dia bertekad untuk membawa Ye Tianzeng pergi hari ini. Dia tidak percaya bahwa orang-orang dari aliansi darah berani menyentuhnya. Inilah aturannya. Ye Tianzeng memasang ekspresi aneh di wajahnya. Jadi dia komoditas panas sekarang. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut seolah dia merasakan sesuatu. Perasaan ini persis sama seperti saat Ye Chen memasuki penjara hantu. Mungkinkah anak ini memasuki pegunungan Kunlun juga? Ini seharusnya tidak mungkin. Sepertinya aku kurang istirahat akhir-akhir ini. Sementara Ye Tianheng bergumam pada dirinya sendiri, cahaya dingin menyala, dan tangan tetua berjubah emas itu mencengkeram pedang Ye Hongbin. Kemudian, para tetua di belakang tetua berjubah emas mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Ye Hongbin. Ye Hongbin, mohon pahami posisimu. Ingat mengapa kami memintamu datang ke sini. Ye Tianzeng adalah anggota aliansi darah kami, dan merupakan seseorang yang diperhatikan oleh Master Sekte. Jika kamu berani membawanya pergi, aku minta maaf, tapi kami akan menguburmu di sini selamanya. Tetua berjubah emas dan ahli aliansi darah di belakangnya melepaskan niat membunuh mereka, yang membuat ekspresi Ye Hongbin sedikit berubah. Dia ingin melepaskan pedangnya, tetapi dia menemukan bahwa pedangnya sepertinya menempel kuat di tangan tetua berjubah emas itu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tetua berjubah emas, yang diam selama ini, jelas bukan orang biasa. Ragu-ragu selama beberapa detik, Ye Hongbin berkata, karena kamu bersikeras menghentikanku, maka kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Hari ini, aku akan pergi ke keluarga Ye dan meminta mereka datang dan meminta aliansi darahmu untuknya. Setelah mengatakan itu, dia menarik pedangnya dari cengkeraman longgar tetua berjubah emas itu dan menuju keluar. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika punggungnya disentuh oleh baja dingin, dan langkah kakinya menjadi kaku. Dia bisa merasakan pisau dingin menyentuh kulitnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk membungkamku? Tetua berjubah emas itu mencibir. Bagaimana aliansi darah kami berani menyentuhmu? Hanya saja kamu tahu terlalu banyak. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan, tetaplah di sini selama beberapa hari. Ketika rahasia Ye Tianzeng jelas, kami secara alami akan melepaskanmu. Sekarang, mohon bekerja sama dan baca ingatan Ye Tianzeng.
Cari sesuatu yang diminati oleh aliansi darah kami. Ini akan bermanfaat bagi Anda dan aliansi darah kami. Ye Hongbin tahu jika dia mencoba memaksa keluar hari ini, kemungkinan besar dia akan mati. Oleh karena itu, hal yang paling aman untuk dilakukan adalah menyetujuinya. Bukannya aku tidak ingin membantumu dengan Ye Tianzeng, tapi kamu baru saja melihatnya, kekuatan itu juga menyerangku. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menolaknya. Ini adalah kebenarannya. Penatua berjubah emas itu meletakkan pedang di tangannya dan berkata dengan serius, meskipun kekuatan itu menyerangmu, itu jelas menahan sedikit. Jika tidak, Anda tidak akan tetap berdiri di sini. Ketika anggota aliansi darah menyentuh Ye Tianzeng, beberapa dari mereka bahkan langsung mati. Bab 693, Kenangan. Kamu tidak cukup kuat, jadi tidak masalah. Kami akan memberimu kekuatan. Dengan kekuatan kami akan mampu mengalahkan kekuatan di tubuh Ye Tianzeng. Ye Hongbin memandang tetua berjubah emas itu, menghela nafas dan berjalan ke arah Ye Tianzeng. Dia mengarahkan jarinya ke dahi Ye Tianzeng. Tetua berjubah emas dan tetua lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka mengedarkan ki mereka yang sebenarnya dari dantian mereka, dan kemudian meletakkan tangan mereka di punggung Ye Hongbin, menyalurkannya ke dalam dirinya. Aura Ye Hongbin mulai meningkat, dan cahaya keemasan darinya mengalir ke dalam pikiran Ye Tianzeng. Adegan terlintas. Pemandangan dari kota Sungai Huaxia. Kali ini, meski kekuatan misterius menghalangi, perlawanannya diatasi dengan kekuatan gabungan mereka. Adegan kenangan yang terputus-putus memasuki benak Ye Hongbin. Dia samar-samar melihat seorang pria muda, yang jelas-jelas adalah Ye Chen. Dia berasal dari River City, putra Ye Tianzeng. Dia direduksi menjadi sampah di antara orang-orang di River City, dan banyak orang menertawakannya. Ye Tianzeng mencoba menghiburnya, tetapi tidak ada gunanya. Kemudian, mereka menerima undangan dari Cloud Lake Manor. Di Cloud Lake Manor, Ye Tianzeng dan Jiang Rong ingin membersihkan nama Ye Chen, tetapi mereka tidak menyangka Lin Juelong akan muncul, dan mereka dibunuh dan diangkut ke penjara hantu, di mana mereka menghadapi interogasi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengintip ke dalam rahasianya. Adegan itu muncul, dan Ye Hongbin melihat seorang lelaki tua. Orang tua itu memanggil Ye Tianzeng ke ruang kerja dan mengeluarkan batu hitam, dengan hati-hati menyerahkannya. Kamu Tianzeng. Tianzeng, batu ini adalah hadiah ulang tahunku untuk Ye Chen. Jika sesuatu terjadi padaku suatu hari nanti, berikan batu ini kepada Ye Chen 3 tahun setelah kejadian itu. Ingat, jangan salah. Saya mempertaruhkan segalanya pada Ye Chen. Jika saya kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Adegan itu kemudian berakhir dengan tiba-tiba. Ye Hongbin mengerutkan kening. Apa batu hitam itu? Mengapa ayah Ye Tianzeng sangat berhati-hati? Dia ingin terus menelusuri ingatannya, tetapi dia menemukan bahwa pembuluh darah di leher dan wajah Ye Tianzeng menonjol. Teknik ini merusak Ye Tianzeng. Ye Tianheng ingin berjuang. Meskipun akar spiritualnya istimewa, dia belum mengembangkannya, dan ditekan oleh banyak ahli. Bagaimana dia bisa menolak? Darah menetes dari sudut mulut Ye Tianzeng. Kekuatan misterius itu ditekan oleh kekuatan gabungan dari para tetua ini, jadi satu-satunya hal yang bisa dia gunakan untuk melawan adalah tubuhnya sendiri. Jadi, dia pasti akan terluka. Ye Hongbin melirik Ye Tianzeng, tatapannya menjadi dingin. Meskipun orang ini bisa membantunya bergabung kembali dengan keluarga Ye, itu tidak lagi penting. Dia menyadari bahwa rahasia ini bahkan lebih penting. Keluarga Ye di pegunungan Kunlun telah diam selama 1000 tahun. Mengapa mereka tiba-tiba pergi ke Huaxia? Dikombinasikan dengan ingatan Ye Tianzeng, jelas sekali bahwa mereka pergi ke sana demi abu lelaki tua itu. Fakta bahwa keluarga Ye telah meletakkan abu dan tugu peringatan lelaki tua itu di aula leluhur keluarga sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitas dan status lelaki tua ini luar biasa. Terlebih lagi, batu hitam yang telah dia sebutkan berkali-kali pastilah merupakan rahasia terbesar. Dan batu hitam ini ada bersama seorang pemuda bernama Ye Chen. Semuanya jelas. Ye Tianzeng tidak tahan lagi, dan darah terus mengalir di sisi mulutnya. Meski begitu, Ye Hongbin tidak berhenti. Saat Ye Tianzeng berada di ambang kematian, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul. Itu adalah Ye Chen. Ye Chen secara alami melihat apa yang telah dilakukan orang-orang ini terhadap ayahnya, dan pada saat ini, hatinya terbakar amarah yang sangat besar. Jika dia menunggu 1 hari atau beberapa menit kemudian, dia akan terpisah dari ayahnya selamanya. Selanjutnya, mereka dengan paksa mencari ingatan ayahnya.
Teknik ini mungkin hanya menimbulkan sedikit kerugian bagi para kultivator, tetapi ayahnya adalah orang biasa. Apa yang dilakukan ayahnya hingga pantas menerima ini? Sial, Ye Chen tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menghunus pedang penekan jiwa, menyalurkan ki aslinya ke dalamnya saat dia melemparkannya ke depan seperti lembing. Desir, suara tajam udara terkoyak terdengar saat pedang penekan jiwa melesat di udara seperti komet. Gesekan tersebut bahkan menyebabkan pedang menjadi panas saat bersiul. Semua orang di aliansi darah, bahkan Ye Hongbin, menyadarinya, dan tiba-tiba menoleh. Ketika mereka melihat pedang penekan jiwa terbang di udara, mereka segera melepaskan tangan mereka dari punggung Ye Hongbin dan mundur. Namun, salah satu dari mereka terlambat, dan tubuhnya tertusuk oleh pedang penekan jiwa. Darah muncrat. Namun, pedang penekan jiwa tidak berhenti dan terus terbang menuju Ye Hongbin, memaksanya untuk menonaktifkan tekniknya dan menghindar. Namun, ini masih terlambat. Pedang itu memotong separuh lengannya, dan gelombang kejut yang kuat membuatnya terbang. Ding! Pedang penekan jiwa dan tubuh tetua aliansi darah yang malang dipaku dengan kejam ke dinding ruang bawah tanah, tampak seperti penghakiman dari neraka. Debu dan kotoran memenuhi udara, dan darah perlahan-lahan mengotori tanah. Kemudian, Ye Chen menyerang Ye Tianzeng tanpa mempedulikan hal lain dan memeluknya. Ayah, saya minta maaf. Saya terlambat. Dalam keadaan linglung, Ye Tianzeng akhirnya melihat Ye Chen, dan wajahnya yang sedih menunjukkan senyuman lega. Chen, dia ingin mengulurkan tangannya, tapi dia mengeluarkan seteguk darah. Sangat sulit untuk menahannya, dan kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Ye Chen menekan amarah di dalam hatinya dan mengeluarkan botol pil realitas ilusi kuno dari makam samsara, karena pil ini memiliki efek ajaib pada luka pada jiwa seseorang. Saat ini, jiwa ayahnya terluka. Meskipun pil realitas ilusi kuno sangat berharga, dia tetap menuangkan dua dan memberikannya kepada ayahnya. Ketika pil obat masuk ke mulutnya, wajah pucat Ye Tianzeng sedikit mereda. Ketika Ye Hongbin dan tetua berjubah emas melihat pemandangan ini, mata mereka langsung terbakar karena keserakahan. Pil realitas ilusi kuno. Botol giok itu sebenarnya berisi pil realitas ilusi kuno. Lengkap juga. Pil-pil ini sangat berharga, bahkan di zaman kuno, dan terlebih lagi sekarang. Satu-satunya kemunculannya baru-baru ini adalah di pelelangan Paviliun Yibao, dan diperoleh oleh Ye Xitian. Namun, pil itu belum lengkap, dan tidak ada alkemis terkenal di pegunungan Kunlun yang mampu memurnikannya. Namun, pemuda berjubah hitam ini memiliki pil obat yang sangat berharga. Bagaimana mungkin mereka tidak serakah? Kamu adalah Ye Chen. Ye Chen dari Huaxia. Kamu benar-benar berani menerobos ke dalam penjara bawah tanah aliansi darah. Kata-kata Ye Chen sebelumnya sudah cukup bagi mereka untuk menebak identitasnya. Namun, bagaimana dia bisa masuk? Ye Chen mengabaikannya dan mengeluarkan beberapa jarum perak lagi. Jejak ki sejati berkumpul di jarum perak, dan tertanam ke dalam tubuh ayahnya satu demi satu. Kondisi ayahnya sekarang kritis, dan harus distabilkan bagaimanapun caranya. Babak 694, haus darah dan kemarahan. Jiwa ayahnya akan menghilang, dan tubuh fisiknya akan runtuh. Tanpa pil realitas ilusi kuno, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang dia kekurangan banyak ramuan obat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menstabilkan kondisi ayahnya. Ye Hongbin menatap lekat-lekat botol giok di tangan Ye Chen dan melirik ke arah tetua berjubah emas. Kamu harusnya tahu nilai dari pil realitas ilusi kuno. Tetua berjubah emas itu melambaikan lengan bajunya. Siapapun yang mendapatkannya akan menyimpannya. Bagaimana? Bagus. Ye Hongbin maju selangkah dan hendak menyerang ketika para tetua aliansi darah lainnya menyerang Ye Chen. Beraninya kamu, Ye Chen. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah aliansi darah. Kami akan menjatuhkanmu dan menawarkan kepalamu kepada Master Sekte. Berdasarkan aura mereka, orang-orang ini setidaknya telah mencapai alam suci. Rumor mengatakan bahwa Ye Chen dari Huaxia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, dan mereka ingin merasakan sendiri kekuatannya, atau setidaknya itulah yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. Namun, alasan sebenarnya adalah untuk mendapatkan botol giok dari Ye Chen sesegera mungkin. Ye Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh mereka, tapi dia tetap bergeming. Dia menempatkan ayahnya tidak jauh dan dengan tenang membentuk formasi untuk melindungi ayahnya. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen berbalik. Sebuah pedang telah diarahkan ke lengannya. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Saat Ye Chen mendongak,
hanya ada haus darah dan kegilaan di matanya. Dia tampak seperti binatang buas dari neraka. Orang yang menyerang dengan pedang juga terkejut. Tiba-tiba, Ye Chen pindah. Dia membuka tangannya dan meraih pedang yang datang ke arahnya. Kemudian, dia melangkah maju, saat kilat tak berujung keluar dari tubuhnya. Enyah. Dengan raungan marah, petir memusatkan dirinya di telapak tangan Ye Chen dan meledak. Kaca, pedang itu patah menjadi dua. Ye Chen mencengkeram pedang patah itu dengan erat. Dia mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan menyerang dengan tangan kanannya, membuat sesepuh aliansi darah terkejut. Dia hanya bisa mengayunkan telapak tangannya ke arah Ye Chen, mencoba membuat Ye Chen menghindar atau mundur. Namun, Ye Chen menerimanya secara langsung, dan tetap tak tergoyahkan seperti gunung. Setelah itu, Ye Chen menusukkan ujung pedang yang patah ke jantung lawannya, membunuhnya seketika. Yang pertama, adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Orang-orang di aliansi darah menghormati pembunuhan, tetapi mereka belum pernah melihat tindakan kejam dan gila seperti itu. Mendesis. Tetua berjubah emas dan Ye Hongbin bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Ini dewa perang Huaxia, Ye Chen. Anak ini gila. Ye Chen tidak berhenti sama sekali. Petir dahsyat berputar-putar di sekujur tubuhnya saat dia melewati para ahli aliansi darah, meninggalkan jejak darah dan kematian di belakangnya. Keenam, jubah hitam Ye Chen sudah berlumuran darah dan robek di banyak tempat. Topeng di wajahnya juga berlumuran darah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Mata merah darahnya menatap dua orang yang tersisa. Hai Hongbin, tetua berjubah emas dari aliansi darah. Kedua orang ini mungkin adalah ahli alam Raja Suci. Namun, Ye Chen tahu bahwa tetua berjubah emas adalah yang lebih berbahaya dari keduanya. Namun, Ye Chen tidak takut sama sekali. Dia menatap mereka berdua seperti serigala yang menatap mangsanya, yang membuat mereka agak takut. Kamu seharusnya tidak menyentuh ayahku. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Saya datang ke pegunungan Kunlun dari Huaxia untuk ayah saya. Setelah apa yang kamu lakukan, aku akan memberimu pilihan. Berlututlah, lalu hancurkan dantianmu dan potong kepalamu sendiri. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mengalami penyiksaan yang mengerikan. Suara Ye Chen tenang dan tenang. Ditambah dengan fakta bahwa dia berlumuran darah orang lain, itu membuat pemandangan yang menakutkan dan menakutkan. Ye Hongbin dapat merasakan bahwa kultivasi Ye Chen telah mencapai alam transenden. Namun, meskipun Ye Chen sangat kuat dan bisa bertarung di atas levelnya, kekuatan ledakannya terbatas pada alam suci. Kalau begitu, apa yang perlu ditakutkan? Dia menatap botol giok di saku Ye Chen dan maju selangkah. Berat, awalnya aku sangat takut dengan auramu, tapi sekarang tidak lagi. Serahkan botolnya dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Juga, kamu memotong separuh lenganku, jadi kamu harus membayar harganya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang muncul di tangan Ye Hongbin. Ye Chen tersenyum. Tangannya yang berdarah merogoh sakunya dan mengeluarkan botol giok. Kamu bilang kamu menginginkan ini. Ye Hongbin tidak menyangka Ye Chen begitu kooperatif, tapi dia tetap mengangguk penuh semangat. Serahkan pil realitas ilusi kuno. Ye Chen melemparkan botol giok itu dengan lembut dan meletakkannya dengan kuat di sudut sel penjara bawah tanah. Itu ada di sana. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan dapatkan. Tentu saja, kamu harus hidup untuk melakukannya. Ye Hongbin mendengus dingin dan bergegas menuju botol giok itu tanpa rasa takut. Namun, sebelum dia sempat mengambil beberapa langkah, sesosok tubuh berlumuran darah menghalangi jalannya. Kecil, pergilah. Pedang Ye Hongbin terhunus. Bahkan jika dia kehilangan setengah lengannya, dia percaya bahwa dia cukup kuat untuk membunuh Ye Chen. Ada sedikit kegilaan di mata Ye Chen, dan dia bisa merasakan darahnya mendidih. Dia menyukai perasaan ini. Naga darah di tubuhnya meraung terus-menerus, siap meledak kapan saja. Kaulah yang mencari ingatan ayahku dan menyakitinya. Kamu mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya kamu ketahui, jadi kamu layak mati. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya, menyebabkan tanah bergetar setelahnya. Kedua pedang itu bertabrakan, dan gelombang kejut yang besar melanda. Petir dari rune kehidupan juga berderak dan meledak. Ledakan. Ye Hongbin mundur 5 langkah. Ye Chen juga sama. Namun, wajah Ye Hongbin kini dipenuhi sedikit ketakutan. Dia tidak percaya bahwa seorang penggarap alam transenden telah melepaskan kekuatan seperti itu.
Kekuatan di balik serangan pedang itu tidak lebih lemah dari ahli alam Raja Suci tahap awal. Melintasi alam kecil untuk bertarung di pegunungan Kunlun merupakan hal yang lumrah, dan melintasi alam besar adalah hal yang jarang terjadi, namun melintasi dua alam besar untuk bertarung sangatlah jarang. Apa yang terjadi dengan anak ini? Mungkinkah? Apakah itu semua karena batu hitam itu? Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chen bergegas keluar seperti seekor citah, energi petir menari-nari di sekelilingnya. Kekuatan naga darah juga mengalir melalui dirinya. Dia tidak berani menahan diri. Yang dia ingin lakukan hanyalah membunuh pria di depannya. Pedang penekan jiwa menebas, dan Ye Hongbin merasakan bahaya yang mengancam nyawa, dan tidak lagi berani meremehkan Ye Chen. Semua ki sejati di dantiannya disalurkan ke pedangnya. Tebasan pedang pembunuh hebat. Pedang ini dipenuhi dengan kekuatan ekstrim saat ia bangkit untuk menghadapi serangan Ye Chen. Aura haus darah yang dipancarkannya mengancam akan melahap segalanya. Untuk bisa membuatku menggunakan serangan pedang ini, kematianmu bisa dianggap terhormat. Begitu dia mengatakan itu, dua kekuatan destruktif bertabrakan, dan gelombang kejut yang kuat menyapu. Lampu merah menyilaukan menyala, dan Ye Hongbin memuntahkan seteguk darah. Organ dalamnya terguncang. Ye Chen juga sedang tidak enak badan. Lengannya terasa hampir mati rasa. Di saat yang sama, kedua pedang itu terlepas dari tangan mereka dan menancap di dinding penjara bawah tanah. Ye Chen tidak mau repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia berkata, pembantaian baru saja dimulai. Bab 695, Tanpa Ampun. Ye Hongbin tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Poin kuncinya adalah pihak lain terlalu ceroboh dan bertarung seperti orang gila. Ye Chen memilih untuk menerima cedera untuk melukainya. Gaya bertarung macam apa ini? Bahkan para penggarap pemurnian tubuh pun tidak sembrono atau ingin bunuh diri. Ye Hongbin merasa sangat tertekan. Sial, dia hendak menelan pil untuk mengatur pernapasannya, tetapi Ye Chen muncul di depannya lagi. Anak ini seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Membakar telapak langit. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen menyerang dengan telapak tangannya, dan sensasi terbakar yang tak ada habisnya menyerang Ye Hongbin. Tiba-tiba, api melahap tangan Ye Chen, dan telapak tangan merahnya menghantam Ye Hongbin. Ledakan itu memekakkan telinga, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Itu sangat berlebihan. Setelah mencapai alam transenden, penguasaan teknik bela diri Ye Chen yang diajarkan oleh para ahli perkasa ini telah meningkat lagi, meningkatkan kekuatan mereka. Ye Hongbin tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia terpaksa menghadapinya secara langsung. Bang! Ketika telapak tangan yang menyala itu mendarat di tubuhnya, pakaiannya terbakar menjadi abu, dan dia terlempar ke dinding penjara bawah tanah, menyebabkannya runtuh. Puci! Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Dia bisa merasakan banyak tulang di tubuhnya yang patah. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli alam Raja Suci akan dikalahkan dengan sangat buruk oleh seorang penggarap alam transenden? Ini terlalu sulit dipercaya. Ye Hongbin kembali sadar, dan hendak berdiri ketika dia merasakan bahaya sekali lagi. Serangan tanpa henti ini membuatnya kesal tanpa henti. Setan itu muncul lagi. Tidak bisakah dia mengambil nafas saja? Sial! Mengabaikan kemarahan dan frustrasinya, dia memaksakan setetes esensi darah dan membakarnya. Kemudian, jimat aneh muncul di tangannya, yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam yang tidak menyenangkan. Ini adalah sesuatu yang dia simpan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia belum pernah menggunakannya, tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Serangan jimat ini akan cukup untuk mengusir Ye Chen dan memberinya cukup waktu untuk mundur. Setetes esensi darah menyatu dengan jimat, menyebabkan cahaya hitam semakin kuat. Kemudian, anak panah terkondensasi dari cahaya hitam dan terbang menuju dada Ye Chen. Ye Hongbin menghela napas. Dia pikir dia bisa santai sekarang, tapi dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang mengejutkan di telinganya. Naga darah, keluar. Beberapa detik kemudian, naga darah keluar dari tubuh Ye Chen. Itu terlihat sangat besar, dan auranya sangat menakutkan. Raungannya seperti guntur yang mengguncang langit. Begitu naga darah muncul, anak panahnya hancur total. Tekanan saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Mata Ye Hongbin membelalak. Dia tidak menyangka Ye Chen memiliki naga di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, niat membunuh yang dipancarkan naga darah membuatnya tampak seperti dilahirkan untuk disembelih. Sebelum dia sempat bereaksi, naga darah itu menukik ke bawah. Ledakan itu menabrak tubuh Ye Hongbin, melepaskan cahaya menyilaukan dan gelombang kejut yang kuat.
Asap dan debu muncul saat lubang besar terbentuk. Ye Hongbin memuntahkan seteguk darah, dan dia bisa merasakan aura kematian mendekatinya. Ye Chen menatap Ye Hongbin dan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, dan sekarang, kamu akan membayar atas tindakanmu. Kematian hanya akan menjadi pelepasan bagimu setelah penyiksaan ini. Pedang. Pedang penekan jiwa terbang kembali ke tangan Ye Chen, dan tanpa ragu-ragu, dia melepaskan tebasan lagi, memotong lengan Ye Hongbin yang lain. Ye Hongbin meraung, suaranya dipenuhi rasa sakit. Dia memelototi Ye Chen. Ye Chen, darah di tubuh kita berasal dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Mengapa kamu membunuh salah satu dari kamu sendiri? Ye Chen tersenyum saat mendengar ini. Salah satu milikku. Kamu tidak layak. Bahkan jika kamu adalah ketua sekte keluarga Ye, aku akan tetap membunuhmu setelah apa yang kamu lakukan pada ayahku. Beberapa detik kemudian, pedang Ye Chen menembus dantian Ye Hongbin, menghancurkannya. Aliran energi spiritual yang konstan mengalir keluar darinya setelah hancur total. Dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ye Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Raungan marahnya mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Kamu masih ingin menjadi hantu. Anda melukai jiwa surgawi ayah saya. Hari ini, aku akan menghancurkan jiwa sucimu juga. Mendengar ini, Ye Hongbin tersentak. Orang gila ini bahkan tidak mau menyayangkan jiwa surgawinya. Jangan, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Namun, semuanya sudah terlambat. Jari-jari Ye Chen terus membentuk segel tangan, dan energi petir berkumpul di sekitar jari-jarinya. Segel besar tiba-tiba muncul di sekitar Ye Hongbin, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Ini sudah berakhir. Mata Ye Chen menyipit, dan segel di tangannya menghantam tubuh Ye Hongbin. Mata pria itu langsung menjadi kosong saat jiwanya terkoyak dengan menyakitkan pada saat itu. Lalu, tubuhnya meledak. Tubuh fisik dan jiwanya telah benar-benar hilang, hanya menyisakan pedang penekan jiwa yang berlumuran darah di dalam lubang yang dalam. Ye Chen terengah-engah. Kemudian, tatapan dinginnya mengarah ke arah tertentu. Orang terakhir, tetua berjubah emas dari aliansi darah. Pa. Penatua berjubah emas bertemu dengan tatapan Ye Chen dan tiba-tiba bertepuk tangan. Dia memandang pemuda itu dengan penuh minat. Ye Chen, kamu mengejutkanku. Dengan kekuatanmu, tidak heran jika 100 ahli dari Blood Battle Hall meninggal. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka Huaxia bisa menghasilkan sosok yang menantang surga seperti Anda. Sayang sekali meskipun Anda berbakat, Anda datang ke tempat yang tidak seharusnya Anda datangi. Kamu mengingatkanku pada seseorang, Iblis Ye Xitian dari pegunungan Kunlun. Jika kamu punya cukup waktu, kamu mungkin benar-benar menjadi eksistensi seperti Ye Xitian. Sayangnya, tidak ada waktu tersisa lagi untukmu. Penatua berjubah emas perlahan berjalan menuju Ye Chen. Alasan kenapa dia tidak bergerak adalah karena dia sedang menunggu momen ini. Tubuh Ye Chen sekarang sangat lemah dan sebagian besar ki sebenarnya di dantiannya mungkin telah habis. Bagaimana dia bisa bertarung dalam kondisi seperti itu? Berat, menurutmu berapa banyak gerakan lagi yang bisa kamu gunakan? Aku bisa membunuhmu seperti membunuh ayam. Ye Chen mengangkat kepalanya dan meregangkan lehernya, menjawab dengan tenang, begitukah? Saat kamu melihat pedangku, kamu akan menarik kembali kata-katamu. Pedang. Penatua berjubah emas itu tertegun saat dia melihat pedang penekan jiwa di lubang yang dalam. Nilai pedang ini tidak buruk, tapi itu tidak dianggap sebagai harta karun. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hendak berbicara ketika suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar lagi. Maaf, bukan pedang itu, yang ini. Pedang surga pembunuh naga, keluar. Babak 696, Api Suci. Penatua berjubah emas itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen. Bukan pedang ini. Dari mana asal pedang ini? Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah lubang muncul di udara di depannya, yang kemudian mulai bersinar merah. Saat lampu merah muncul, dia merasakan ada sesuatu yang mengunci dirinya. Seolah-olah sepasang mata dingin sedang menatapnya dari kegelapan. Lampu merah menjadi semakin terang, dan tak lama kemudian, ekspresi tetua berjubah emas berubah total. Dia melihat pedang kuno yang memancarkan tekanan spiritual yang tak ada habisnya. Sungguh luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa perasaan terkunci datang dari pedang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pedang bisa membuatnya merasa seperti ini? Tunggu, dia tiba-tiba merasa pedang ini agak familiar,
tapi dia tidak bisa menempatkannya. Pedang surga pembunuh naga, bunuh. Mata Ye Chen berkilat tajam saat dia berteriak dengan marah. Dia bisa menggunakan pedang itu seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri karena pedang itu telah ditempa secara pribadi olehnya dan telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengannya di Huaxia. Setelah dipatahkan, ia terlahir kembali berkat Dewa Abadi, dan bahkan memiliki roh pedang. Niat membunuh Ye Chen menyatu dengan niat membunuh pedang langit pembunuh naga sendiri. Bagi Ye Chen, pedang langit pembunuh naga bukan lagi sekadar senjata, tetapi mitra dan pendamping yang berharga. Berkali-kali, pedang pembunuh naga bertindak sendiri untuk menyelamatkan Ye Chen, dan dengan demikian mengembangkan roh pedangnya sendiri. Aura pedang menjadi semakin tajam, dan sekeliling secara bertahap kehilangan kilaunya saat lampu merah terus menjadi lebih terang. Energi spiritual dunia melonjak ke dalam pedang, menciptakan pusaran yang mempercepatnya lebih jauh lagi. Tetua berjubah emas merasakan bahaya, dan dia bahkan merasa pedang ini jauh lebih berbahaya daripada Ye Chen sendiri. Pedangnya lebih kuat dari orangnya. Mustahil. Jika kekuatan anak ini lebih lemah dari pedang, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan pertanyaan itu, jadi dia menghunus pedangnya sendiri. Pedang ini disebut pedang bulan darah, dan itu telah menjadi pedang pribadinya selama bertahun-tahun, dan membunuh banyak musuhnya. Namun, saat ini, pedang itu terlihat pucat jika dibandingkan dengan pedang langit pembunuh naga. Untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan masing-masing tampak nyata dan berbahaya, karena pedang langit pembunuh naga memancarkan aura yang sangat kejam yang benar-benar melampaui pedang bulan darah. Pedang bulan darah milik tetua berjubah emas memiliki roh pedang, tetapi pedang itu terlepas pada saat itu, dan kemudian melarikan diri. Tetua berjubah emas itu benar-benar tercengang. Pedang bulan darah, yang telah bertarung bersamanya dalam pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar mundur tanpa berusaha melawan. Ini terlalu memalukan. Namun, bahkan jika pedang bulan darah mencoba melarikan diri, pedang langit pembunuh naga tidak akan memberikannya kesempatan. Untaian pedang Qi terbelah dan mengejarnya. Ya ampun, pedang bulan darah pada akhirnya tidak berhasil melarikan diri dan berubah menjadi tumpukan pecahan pedang. Setelah berhadapan dengan pedang bulan darah, helaian pedang Qi kemudian terbang menuju sesepuh berjubah emas. Pada saat ini, tetua berjubah emas benar-benar tertinggal, dan membela diri dengan panik. Kekuatan budidaya alam Raja Sucinya meletus, saat ia mengirimkan serangan telapak tangan. Bang! Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menyebabkan tanah di ruang bawah tanah retak dan bergetar. Pedang langit pembunuh naga terbang dan mendarat di tangan Ye Chen, bergetar lembut. Namun, aura kekerasannya tidak berkurang, malah meningkat. Penatua berjubah emas mundur 5 langkah, dan darahnya melonjak dan bergolak, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia menenangkan diri dan menatap pedang di tangan Ye Chen. Pedang ini sepertinya bukan milik pegunungan Kunlun. Siapa yang memalsukannya? Di mana kamu mendapatkannya? Sepertinya kamu punya banyak rahasia, Ye Chen. Namun, setelah hari ini, semua rahasia ini akan menjadi milikku. Penatua berjubah emas tidak lagi memiliki pedangnya, jadi dia mengepalkan tinjunya dan bola api tiba-tiba mengembun. Namun, nyala api membuat Ye Chen merasa tercekik dan kedinginan. Mereka lebih terasa seperti es daripada api. Api apa ini? Ye Chen merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia segera bertindak, berlari menuju tetua berjubah emas. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang langit pembunuh naga, yang merobek udara di depannya. Angin kencang bahkan menghancurkan beberapa sel di ruang bawah tanah. Selanjutnya, naga darah turun dari langit dan memasuki pedang langit pembunuh naga, begitu pula energi petir dari rune hidupnya. Dia ingin menekan segalanya dengan serangan pedang ini. Meskipun mata lelaki tua berjubah emas itu dipenuhi dengan keterkejutan, itu hanya sekilas. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, cibirnya. Dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan api langsung menelan Ye Chen dan pedang langit pembunuh naga. Api aneh itu menyala terang, namun dingin. Domain pedang dari pedang langit pembunuh naga meluas untuk menyamai api, dan kekuatan naga darah dan energi petir melonjak terus-menerus, tapi masih kalah dengan kekuatan api. Tampaknya api telah mengubah seluruh ruang bawah tanah menjadi tungku besar. Beberapa detik kemudian, Ye Chen menyadari bahwa hubungannya dengan pedang langit pembunuh naga telah terputus. Mustahil. Namun, sebelum Ye Chen bisa bereaksi, api telah berubah menjadi binatang besar yang menyerang ke arahnya. Dengan setiap langkah, tanah berguncang hebat.
Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Dia melirik pedang langit pembunuh naga. Untuk beberapa alasan, bahkan tanpa dia mengendalikannya, pedang itu bergerak menembus api, mencoba menerobos. Namun, setiap kali ia menghancurkan sebagian apinya, api tersebut akan langsung tumbuh kembali di sekitarnya. Itu tidak ada habisnya. Melihat binatang api itu datang ke arahnya, Ye Chen hanya bisa melepaskan kekuatan hidupnya hingga batasnya. Keturunan petir. Petir kesengsaraan jatuh dari langit dan menghantam api di bawah. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan Ye Chen terlempar, mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan petir kesusahan sebenarnya tidak mampu menahan api. Ye Chen dengan cepat mendarat dan menenangkan diri. Namun, tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Orang tua berjubah emas sangat puas dengan situasi saat ini. Dia menikmati kesenangan menghancurkan orang lain dan tersenyum sinis. Kecil, apakah kamu merasa putus asa? Akulah awal dari keputusasaanmu. Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa saya memperoleh api ini secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Ini sangat jarang terjadi, dan bahkan jika Anda adalah ahli alam asal, Anda tidak akan berdaya melawan mereka. Hari ini, aku sendiri yang akan mengkremasimu. Begitu dia selesai berbicara, nyala api naik dan berubah menjadi naga yang terbang menuju Ye Chen. Ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap Ye Chen. Mata Ye Chen serius. Dia melirik ayahnya di kejauhan dan mengertakkan gigi. Namun, saat dia hendak bergegas menuju api, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari makam samsara. Murid, nyala api ini tidak biasa. Ia ada di lingkungan yang sangat keras, dan telah dipelihara selama puluhan ribu tahun. Beberapa orang di pegunungan Kunlun menyebutnya api suci. Jika api berada pada puncak kekuatannya, mereka dapat menghancurkan seluruh gunung. Babak 697, menjatuhkan bom. Tatapan Ye Chen menjadi lebih serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tetua berjubah emas akan memiliki api seperti itu. Nyala api tidak hanya mendorongnya ke sudut, tetapi juga menjebak pedang langit pembunuh naga. Tanpa pedang pembunuh naga, Ye Chen merasa seperti kehilangan lengan kiri dan kanannya. Tuan, dia segera bertanya kepada Duan Leiren, karena Anda tahu tentang api ini, Anda pasti punya cara untuk mengatasinya. Guru, mohon bantuannya. Duan Leiren mengelus jenggotnya dengan tatapan main-main di matanya. Murid, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Meskipun nyala api ini sangat kuat, saya tidak layak mengambil tindakan. Lagi pula, kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi api ini. Ye Chen tercengang. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Duan Leiren melanjutkan, murid, apakah Anda ingat bahwa Dewa Abadi memiliki api abadi? Ye Chen tercerahkan saat mendengar ini. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Dewa Abadi di makam samsara, Duan Leiren menyebutkan api abadi. Dikatakan bahwa api abadi dikeluarkan dari kedalaman lava gunung suci dan dimurnikan dengan ribuan api selama 49 hari. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba mendapatkannya, tetapi semuanya binasa karena kobaran api. Saat itu, ribuan ahli terkemuka telah mengepung Dewa Abadi, tetapi dia telah menggunakan api abadi untuk menciptakan lautan api dan memusnahkan mereka. Tetapi guru, jiwa dewa-dewa abadi telah menghilang, dan saya tidak memiliki api abadi. Apa yang harus saya lakukan? Ye Chen bertanya. Senyuman misterius muncul di wajah Duan Leiren. Anda salah. Meskipun dewa abadi telah pergi untuk sementara, dia sebenarnya meninggalkan sesuatu untukmu sejak lama. Benih api abadi. Saat itu, api abadi melahap semua jenis api. Itu menjadi tidak bisa dihancurkan dan sangat kuat. Kali ini, kamu akan mengendalikannya. Murid, rasakan nyala api di dalam lautan kesadaranmu. Melahap api orang tua ini akan sangat bermanfaat bagi api abadi. Suara itu kemudian menghilang, dan Ye Chen kembali ke dunia nyata. Dia melihat naga api yang datang dan menutup matanya, berkonsentrasi pada lautan kesadarannya. Beberapa detik kemudian, api benar-benar keluar dari dahinya dan melayang di depan matanya. Ye Chen mengira itu akan sangat kuat, tetapi dia menyadari bahwa itu hanyalah nyala api kecil. Nyala api ini terlalu kecil. Bisakah itu benar-benar menahan api dari tetua berjubah emas? Sementara Ye Chen bingung, api abadi sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membesar, berubah menjadi jaring api raksasa, yang menelan api dingin. Pada saat ini, senyuman tetua berjubah emas itu benar-benar membeku. Ini, bagaimana ini mungkin? Di mana apiku? Bangsat kecil, kembalikan apiku. Dia meraung dan menyerang Ye Chen. Selama ini, nyala api ini adalah kartu truf terbesarnya,
jadi kehilangannya adalah sesuatu yang tidak dapat ia tanggung. Hubungannya dengan api telah terhapus seluruhnya. Hatinya sakit. Namun, sebelum tetua berjubah emas bisa melangkah lebih jauh, pedang langit pembunuh naga terbang kembali ke tangan Ye Chen. Membunuh. Dengan raungan marah, Ye Chen muncul di depan tetua berjubah emas dan melepaskan tebasan ke bawah yang menakutkan, dipenuhi dengan kekuatan naga darah dan rune kehidupan. Ledakan. Nyala api yang diandalkan oleh tetua berjubah emas itu benar-benar diambil, yang membuatnya ingin memuntahkan seteguk darah. Namun, dia memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diatasi saat ini. Menghadapi serangan pedang yang mengerikan, dan dibiarkan tanpa pedang dan apinya, yang bisa dia lakukan hanyalah menyingkat formasi untuk memblokirnya. Api meletus seperti kembang api, dan pedang Qi tersebar di mana-mana, saat suara ledakan terdengar di seluruh ruang bawah tanah. Bang! Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, formasi tetua berjubah emas itu perlahan-lahan hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, pedang itu masih menghampirinya. Ini masih jauh dari selesai. Dia mengulurkan tangannya untuk menahan pedang, tapi itu hanya mengakibatkan dia kehilangan lengannya. Kemudian, pedang langit pembunuh naga menebas tubuhnya, meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam. Mata tetua berjubah emas itu membelalak. Dia hendak mengatakan sesuatu, ketika tubuhnya terbelah menjadi dua. Ekspresinya ganas dan menakutkan, tetapi kematian pada akhirnya merenggutnya. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen memegang pedang surga pembunuh naga di tangannya dan menusukkannya ke tanah. Tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Pertarungan di sini hampir menghabiskan esensi darah, kekuatan spiritual, dan Qi sejatinya. Dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Segera setelah dia menelannya, api di sekitarnya tampak sadar, dan terbang kembali ke tubuhnya melalui dahinya. Semuanya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Ye Chen berhasil berjalan ke arah Ye Tianzeng, tetapi ayahnya masih belum bangun. Ye Chen mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu pria itu. Lalu, dia membawa ayahnya keluar perlahan. Ayah, aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Saat aku membangunkanmu, aku akan membawa ibu ke sini. Hari ini, jika ada yang berani menghentikanku, meskipun itu abadi, aku secara pribadi akan menghancurkannya. Mata Ye Chen bersinar dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, di Sekte Pedang Segudang, suasananya terasa berat. Di aula, ada ratusan murid berdiri di kedua sisi, masing-masing membawa pedang di punggung mereka. Di bagian paling depan aula adalah ketua sekte, tetua, dan wali. Aura yang mereka pancarkan cukup kuat untuk menakuti siapapun di Pegunungan Kunlun. Meskipun Sekte Pedang Segudang bukanlah sekte teratas di Pegunungan Kunlun, namun tetap merupakan sekte besar, dan tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada seorang tetua. Shen Sixi. Shen Sixi menemui beberapa kecelakaan dalam perjalanannya, dan bahkan terluka, jadi dia terlambat beberapa hari. Saat ini, matanya berkedip karena kegembiraan dan darah panas. Master Sekte memandang ke arah Shen Sixi dan berkata, Elder Shen, mengapa Anda membunyikan bel hitam Sekte hari ini? Juga, kamu sudah lama tidak kembali ke Sekte. Apakah kamu lupa tentang Sekte Pedang Segudang? Nada suara Master Sekte itu dingin. Mata Shen Sixi terlihat acuh tak acuh saat dia melangkah maju. Sekte Master, semua ini tidak penting. Saya kembali kali ini untuk satu hal yang sangat mendesak. Sekte Master, tolong pimpin semua murid dan segera berangkat. Segera berangkat. Kemana kita akan pergi? Keadaan darurat apa yang kamu bicarakan? Berbicara. Meskipun dia tidak senang, ketua sekte masih ingin mengklarifikasi semuanya. Kemudian, Shen Sixi menjatuhkan bomnya. Sekte Guru, saya melihat Guru. Guru ada di Pegunungan Kunlun. Kapan Sekte Pedang Segudang memiliki master? Master sekte itu mengerutkan kening. Namun, begitu dia mengatakan itu, dia menyadari sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Suaranya bergetar saat dia melanjutkan, Tuan yang kamu bicarakan adalah orang itu. Bab 698, Mobilisasi. Shen Sixi mengeluarkan Liontin Giok. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat sambil melanjutkan, kali ini, saya bertemu orang itu di Huaxia. Melihat Liontin Giok ini seperti melihatnya. Sekte Master, apakah kamu ingat? Di mana orang itu? Siapa namanya? Beritahu saya. Master Sekte berjalan ke arah Shen Sixi dan meraih tangannya dengan penuh semangat. Dia adalah Ye Chen. Dalam hal senioritas, dia adalah penguasa semua orang di Myriad.
Sekte Pedang. Kemudian, Sen Sixi mengeluarkan jimat dan mengeluarkan setetes esensi darahnya. Dia menutup matanya dan fokus pada jimat itu. Ini diberikan kepadanya oleh Ye Chen, dan akan memungkinkan dia merasakan posisi Ye Chen saat ini untuk memudahkan mereka bertemu. Tiba-tiba, ekspresi Sen Sixi berubah drastis. Dia membuka matanya dan berseru, "Tidak bagus. Guru dalam bahaya." Mata Master Sekte itu menyipit dan dia berkata dengan dingin, "Sen Sixi, bicaralah dengan jelas. Bahaya apa? Di mana guru sekarang?" Bayangan kehadiran Chen Tianli masih menyelimuti Sekte Pedang Segudang. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada murid orang di pegunungan Kunlun itu, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nasib seluruh sekte di dalamnya. Sen Sixi tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat berkata kepada ketua sekte, "Sekte Guru, saya menggunakan teknik rahasia dan merasakan bahwa guru ada di dalam darah wilayah aliansi. Selain itu, aura guru sedikit lemah. Kemungkinan besar dia terluka." Ketika ketua sekte mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Meskipun segudang sekte pedang tidak ingin menyinggung aliansi darah, jika itu melibatkan Ye Chen, itu bukan terserah dia. Dia membuka tangannya dan pedang hijau terbang ke tangannya. Energi spiritual muncul di sekitarnya. Dia memandang semua orang dari Sekte Myriad Swords dan memerintahkan, "Sekte Myriad Swords, dengarkan. Semua penjaga, tetua, dan murid, persiapkan senjata Anda dan segera menuju ke aliansi darah. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyentuh Tuan kita." "Ya, Master Sekte." Sekelompok besar kultivator meraung sebagai tanggapan, dan banyak sekali sosok yang dengan cepat bergegas keluar. Gerbang Sekte, yang sudah lama tidak ditutup, akhirnya ditutup, saat tim perkasa menuju aliansi darah. 100 orang, masing-masing memancarkan niat membunuh. Pedang mereka akan terasa darah hari ini. Pegunungan Kunlun, keluarga Ji. Ji Siking mondar-mandir di halaman, tampak khawatir. Tidak peduli seberapa kuat dan berbakatnya dia, ada beberapa hal yang tidak dapat dia kendalikan atau pengaruhi. Dia dikenal sebagai jenius seni bela diri yang paling cerdas, dan banyak orang mengagumi dan iri padanya. Namun, semua itu sia-sia untuk menyelamatkan ayahnya. Meski dokter keluarga telah menstabilkan kondisi ayahnya untuk sementara, ia memperhatikan aura kematian di sekitar tubuh ayahnya semakin meningkat selama beberapa hari terakhir. Segalanya akan menjadi lebih mengerikan seiring berjalannya waktu. Jika dia masih tidak dapat menemukan Ye Xitian, atau jika Jilin tidak dapat membawa keturunannya Lin Qingxuan kembali, ayahnya akan berada dalam bahaya besar. Namun, Ye Xitian belum muncul sejak kejadian di Drunken Immortal Restaurant. Seolah-olah dia telah menguap dari muka bumi. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan keluarga Ji untuk menemukan Ye Xitian, tetapi setelah beberapa hari, mereka gagal menemukan apapun. Dia mengepalkan tangannya sedikit, dan gelombang kejut yang tak terlihat menyebar. Retakan muncul di tanah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya. Tiba-tiba, seorang pelayan keluarga Ji berlari masuk dan berkata, "Nona Lin sudah kembali. Dia membawa kembali keturunan Lin Qingxuan." Mendengar ini, mata Ji Siking membelalak karena terkejut. Jilin benar-benar berhasil. Mungkinkah karena pil emas? Tanpa berpikir lebih jauh, sosoknya melintas dan terbang seperti angin. Dia langsung muncul di aula utama keluarga Ji. Saat ini, Jilin dan Lin Ruhai baru saja masuk. Ketika Jilin melihat Ji Siking, dia buru-buru bergegas mendekat dan menerkam Ji Siking sambil memeluknya. "Sangat nyaman. Kak, berat badanku turun banyak setelah berada di luar selama berhari-hari. Namun, aku membawanya kembali. Cepat dan pujilah aku." Jilin tampak seperti sedang menunggu pujian. Senyuman muncul di wajah khawatir Ji Siking. Dia menurunkan Jilin dan menepuk kepalanya, lalu pandangannya tertuju pada Lin Ruhai. Dia mengira Jilin telah mengundang seorang dokter surgawi dari puncak Qingxuan, tetapi dia tidak menyangka dia akan membawa Lin Ruhai kembali. Posisi Lin Ruhai di puncak Qingxuan adalah yang kedua setelah satu orang. Kenapa dia muncul di sini bersama Jilin? Pil emas jelas bukan alasannya. Lin Ruhai juga mengambil langkah maju. Dia membungkuk dan menangkupkan tangannya, "Nona Ji. Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Ji Siking mengangguk dan berkata dengan serius, "Senior Lin, kamu telah bekerja keras. Aku harus merepotkanmu dengan masalah ayahku. Mengapa saya tidak menyiapkan sambutan yang layak untuk Senior Lin terlebih dahulu, lalu?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Ruhai berkata, "Tidak, tidak, tidak.
Bawa aku menemui ayahmu dulu. Tuan Ye memberi saya perintah, jadi saya di sini untuk menyembuhkan ayahmu. Tuan Ye, Jisi mengerutkan kening. Di puncak Qingxuan, hanya patriark yang memiliki status lebih tinggi dari Lin Ruhai. Selain itu, semua orang di puncak Qingxuan memiliki nama keluarga Lin. Kenapa sekarang ada Tuan Ye? Namun, keselamatan ayahnya lebih penting dari apapun, jadi Ji Siking memberi isyarat mengundang dan membawanya lebih dalam ke kediaman keluarga Ji. Senior Lin, tolong ikuti saya. Tidak lama kemudian, Ji Siking, Ji Lin, dan Lin Ruhai tiba di sebuah kamar tidur. Ada seorang pria parubaya terbaring di tempat tidur, jelas dalam kondisi kritis. Lin Ruhai melirik kepala keluarga Ji, dan matanya menyipit. Luka ayahmu sepertinya dia dilukai oleh ahli jempolan. Kalau bukan karena sesuatu yang membantu ayahmu menahan sebagian kerusakan itu, dia mungkin sudah mati. Lagi pula, kekuatan pihak lain agak istimewa. Ini sangat jarang terjadi di pegunungan Kunlun. Setelah mendengar kata-kata Lin Ruhai, mata dingin Ji Siking memancarkan niat membunuh. Senior Lin, tahukah kamu siapa yang melakukan ini? Lin Ruhai menggelengkan kepalanya. Kita harus menunggu ayahmu bangun dulu. Terlebih lagi, situasi ayahmu sangat rumit. Saya mungkin tidak akan berhasil. Saya hanya bisa mencobanya untuk saat ini. Kalian bisa pergi dulu. Ji Siking mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa Lin Ruhai akan menggunakan suatu teknik rahasia, jadi dia segera menarik Jilin ke taman. Di paviliun di tengah taman, Jilin mengeluarkan segenggam keripik kentang dan hendak membukanya untuk dimakan ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan pil emas itu dan melemparkannya ke Ji Siking. Kakak, benda ini tidak ada gunanya. Ji Siking memegang pil emas di tangannya, matanya dipenuhi kebingungan. Benar saja, itu bukan pilnya. Lalu mengapa Lin Ruhai datang secara pribadi? Dia telah mendengar tentang sifat marah Lin Ruhai. Banyak ahli yang meminta bantuannya, tetapi dia mengabaikan semuanya. Dia sangat sombong. Jadi apa yang sedang terjadi? Reputasi keluarga Ji tidak cukup kuat untuk membuat seseorang menyukai Lin. Tindakan Ruhai. Jilin melihat kebingungan Ji Siking dan tersenyum. Kak, coba tebak siapa yang kulihat kali ini. Bab 699, dikelilingi. Katakan padaku, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Jangan lewatkan apapun. Jilin makan keripik kentang dan merasa adiknya terlalu berterus terang. Setidaknya dia seharusnya menghibur pertanyaannya, bukan? Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak peduli dengan anak Huaxia itu? Mendengar ini, mata Ji Siking menyipit. Kamu tidak sedang membicarakan Ye Chen, kan? Tentu saja, Jilin menjentikkan jarinya dan tersenyum. Ye Chen telah datang ke pegunungan Kunlun. Juga, jika bukan karena Ye Chen, aku mungkin tidak akan berhasil kembali. Kata-kata Jilin begitu mengejutkan hingga ekspresi Ji Siking berubah. Dia tidak dapat memikirkan situasi apapun yang memungkinkan hal itu terjadi. Bahkan jika keduanya bertemu, kekuatan Ye Chen tidak signifikan di pegunungan Kunlun. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Jilin? Jilin telah menunggu lama untuk mengatakan semuanya, jadi dia melanjutkan, saudari, terakhir kali saya melihatnya, dia adalah seorang kultivator alam transformasi Qi. Namun, dia belum mencapai alam kenaikan abadi. Saya curiga anak ini pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja mengingat betapa cepatnya dia menerobos. Namun, itu bukanlah hal yang terpenting. Anak ini sebenarnya telah memperoleh ahli formasi yang hebat tanpa alasan. Pencapaiannya dalam bentukan bisa dikatakan mengerikan. Bahkan Master Formasi Jenius Bai Zanyuan tidak mampu melawannya. Apa? Wajah tenang Ji Siking dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Ye Chen memiliki akar fana, dan itu adalah sesuatu yang diketahui semua sekte di pegunungan Kunlun. Secara logika, jika orang seperti ini ingin berkultivasi, akan sulit bagi mereka untuk mencapai alam kenaikan abadi dalam hidup mereka. Dia tidak menyangka Ye Chen akan sukses, dan di usia yang begitu muda. Namun, Ye Chen sekarang sudah menguasai formasi juga. Sebagai adik perempuannya, Jilin telah melihat banyak ahli formasi jenius, dan tidak akan dengan santai menggunakan istilah mengerikan. Yang terpenting, Bai Zanyuan terlibat. Ada berbagai macam legenda tentang Bai Zanyuan di pegunungan Kunlun. Namanya identik dengan formasi dan bakat. Kalau begitu, pencapaian Ye Chen pasti sangat mengejutkan. Dada Ji Siking terangkat saat dia meraih tangan Jilin. Mulai berbicara. Sejak kamu pergi, aku ingin tahu segalanya.
Merasakan tekanan di tangannya, Jilin meletakkan keripik itu dan menceritakan semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Dari Bai Zanyuan hingga kemunculan Ye Chen, hingga kemunculan tiba-tiba Ye Xitian untuk membunuh Bai Zanyuan dan ahli perkasa itu, hingga masalah puncak King Xuan. Namun, meskipun Jilin telah mengetahui banyak hal tentang Ye Chen, dia tidak tahu banyak tentang detailnya. Bahkan sekarang, Lin Ruhai masih bingung mengapa sang patriark begitu menghormati Ye Chen. Alis Ji Siking berkerut, dan keterkejutan memenuhi matanya. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen, yang baru pergi selama setengah tahun, akan kembali dengan cara yang begitu mendominasi. Dia telah membantu Ye Chen berkali-kali dan tidak mengharapkan imbalan apapun, tetapi sekarang tampaknya kemunculan Ye Chen telah membantu keluarga Ji. Sulit dipercaya, tapi dia harus mengakuinya. Apakah orang ini benar-benar mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja dalam 6 bulan terakhir? Sayang sekali dia baru mencapai alam kenaikan abadi sekarang. Kenaikan kekuasaannya mungkin sudah terlambat. Bahkan jika puncak King Xuan dan Sekte Dewa Medis berada di belakangnya, akan sangat sulit baginya untuk mengubah apapun di Pegunungan Kunlun. Pegunungan Kunlun pada akhirnya didominasi oleh seni bela diri, dan Sekte Dewa Medis telah menurun. Tanpa perlindungan kekuatan yang kuat, akan sulit bagi Ye Chen untuk membuat namanya terkenal di Pegunungan Kunlun, kecuali suatu hari, Ye Chen melakukan sesuatu seperti Ye Xitian dan mengguncang Pegunungan Kunlun. Jilin melihat Ji Siking menggumamkan sesuatu dan bertanya, "Kakak, menurutmu mengapa Ye Xitian menyelamatkan Ye Chen dan aku? Apakah karena dia ingin memanfaatkanku untuk dekat denganmu? Jika Ye Chen dan Ye Xitian berdiri di depanmu pada saat yang sama, siapa yang akan kamu pilih?" Ji Siking mengabaikannya dan berjalan menuju aula samping. "Lin Lin, hanya anak sepertimu yang bisa membuat pilihan. Bagaimana Ye Chen, seorang kultivator alam kenaikan abadi, dibandingkan dengan Ye Xitian, yang memiliki peluang untuk menerobos ke alam asal. Namun, untuk masalah hari ini, keluarga Ji berhutang budi pada Ye Chen. Jika aku harus memilih, aku akan memilih Ye Chen. Meskipun dia memiliki akar fana, aku merasa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya, mungkin begitu hal istimewa itu berkembang, sesuatu yang luar biasa akan terjadi." Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah aliansi darah. Dalam kegelapan, dua sosok mendekati cahaya. Sosok bertopeng Ye Chen membuat pemandangan yang mengejutkan. Darahnya telah mengering, tapi dia masih memancarkan niat membunuh yang dingin. Segera, Ye Chen membawa Ye Tianzeng keluar. Dia menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya. Para ahli dari aliansi darah semuanya menunggu di luar. Ye Chen tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia sudah menduga bahwa tidak mudah untuk pergi. Para ahli yang menjaga penjara bawah tanah aliansi darah telah terbunuh. Selain itu, semua tetua yang memasuki ruang bawah tanah aliansi darah telah meninggal. Jika aliansi darah masih tidak bisa bereaksi tepat waktu, itu akan menggelikan. Faktanya, sebagian besar ahli aliansi darah yang tersisa kemungkinan besar berada di sini untuk menghadapi ancaman yang tidak diketahui ini. Tentu saja, jika pemimpin puncak King Xuan ada di sini untuk campur tangan, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Namun, Ye Chen tidak bisa menunggu selama itu, begitu pula ayahnya. Dia memandang seorang pria kekar, yang berdiri di depan semua orang dan memancarkan aura terkuat. Jika tebakannya benar, orang ini pastilah pemimpin aliansi darah, Jian Ruxue. Ini juga merupakan dalang di balik semua yang terjadi pada keluarganya. Aliansi darah mengendalikan keluarga Lin di ibu kota, memenjarakan orang tuanya di penjara hantu, dan ingin mendapatkan rahasia keluarga Ye. Mata mereka bertemu, dan rasanya seperti percikan api beterbangan di udara. Jian Ruxue menatap Ye Chen. "Siapa kamu dan mengapa kamu membawa pergi Ye Tianzeng? Mengapa kamu membunuh tetua berjubah emas? Tahukah kamu betapa berharganya seorang tetua berjubah emas bagi aliansi darah?" Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ye Chen ada di balik topeng itu, jadi dia hanya bisa bertanya. "Saya akan membawa Ye Tianzeng pergi hari ini. Apakah Anda keberatan?" Ye Chen mencibir, "Jika ada, aku akan membunuh jalan keluarku. Jika tidak, maka aliansi darahmu masih bisa eksis di Pegunungan Kunlun." Ye Chen sangat percaya diri. Dia tidak takut. Begitu dia mengatakan itu, penonton terdiam beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. "Nak, aku khawatir kamu salah memahami situasinya. Tempatmu berdiri adalah milik aliansi darah. Lagi pula, kamu sendirian dengan orang biasa yang setengah mati.
Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa meninggalkan tempat ini dengan aman? Haha, orang ini mungkin orang gila. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kekuatannya yang kecil sudah cukup untuk mengeluarkannya dari situasi ini? Dia adalah seekor semut di depan Master Sekte. Master Sekte, saya, Fang Zheng, meminta untuk bertarung. Saya pasti akan membuat anak ini tunduk. Master Sekte, serahkan ini padaku. Beri aku 5 detik dan aku akan mematahkan anggota tubuhnya. Teriakan animasi terdengar dari kerumunan. Mereka semua bisa melihat kondisi Ye Chen yang terluka dan merasakan kultivasinya. Anak ini adalah seorang kultivator alam transenden atau alam suci. Mereka tidak mengetahui detail pastinya karena niat membunuh yang dipancarkan Ye Chen menutupi segalanya. Namun, mereka tahu bahwa tingkat pengolahannya pasti tidak akan melebihi alam suci. Babak 700, pertarungan. Jian Ruxue memandang Ye Chen dan melanjutkan, situasimu sudah jelas sekarang. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana kamu menggertaknya. Ye Tianzeng adalah seseorang yang kami inginkan, jadi dia harus bertahan. Juga, kami menginginkan hidupmu. Karena kamu tidak ingin siapapun melihat atau mengenalimu, aku akan meminta anak buahku melepas topengmu secara pribadi. Wang Men, bukankah kamu bilang kamu bisa mematahkan anggota tubuhnya dalam 5 detik? Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, pria kekar yang berbicara tadi berdiri. Ke atas, Wang Men tingginya 2,5 meter. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan rasa tertekan. Selain itu, dia adalah ahli alam suci tingkat puncak. Dari sudut pandang Jian Ruxue, Wang Men sudah lebih dari cukup untuk menangani bocah yang terluka ini. Wang Men menangkupkan tangannya ke arah Jian Ruxue. Jangan khawatir, Master Sekte. Bahkan beberapa kultivator alam Raja Suci tahap awal bukanlah tandinganku, apalagi kecil ini. Aku bahkan mungkin tidak membutuhkan 5 detik. Aku akan melepas topengnya dan mengungkap identitasnya. Begitu dia selesai berbicara, Wang Men maju selangkah, dan tanah berguncang. Ye Chen menyipitkan matanya. Menilai dari aura pihak lain saja, lawannya kemungkinan besar adalah seorang penggarap penyempurnaan tubuh. Embusan angin menyapu dan Wang Men muncul di depan Ye Chen dalam sekejap mata, melepaskan pukulan yang menghancurkan bumi. Meskipun Wang Men bertubuh kekar, ternyata dia sangat cepat. Karena Ye Chen masih menggendong ayahnya, mustahil baginya untuk mengelak. Tak berdaya, dia melontarkan pukulannya sendiri sambil mencondongkan tubuh ke depan untuk meminimalkan kekuatan yang ditransfer ke ayahnya. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Karena Ye Chen dengan kuat menahan kekuatan itu dan sudah terluka, darah melonjak dan menetes dari sudut mulutnya. Dia bahkan mundur 5 atau 6 langkah. Dia memandang ayahnya, yang baik-baik saja, dan menghela nafas. Dia tidak berani merendahkan ayahnya. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli aliansi darah di sini. Jika dia tidak berhati-hati, sesuatu akan terjadi pada ayahnya. Dia dengan hati-hati menyelimuti ayahnya dengan energi spiritual sebagai perisai dan penyangga, lalu mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Wang Men, seperti binatang raksasa dari neraka. Ketika Wang Men melihat Ye Chen belum mati, ekspresinya menjadi lebih ganas. Master Sekte sedang menonton pertarungan ini, jadi dia tidak bisa mengecewakannya. Kecil, apakah kamu yakin ingin memikul beban seperti itu? Karena kamu bersikeras melindunginya, mungkin aku akan membunuh kalian berdua dengan satu pukulan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Men meraung dan bergegas maju, langkahnya menyebabkan tanah retak. Sambil menekuk lututnya, dia tiba-tiba melompat 6 hingga 7 meter ke udara, lalu turun, tinjunya seolah membawa beban seberat gunung. Ini adalah teknik tinju yang paling dia banggakan. Tinju penindas gunung. Pukulan tak terbendung yang mengguncang gunung dan sungai. Saat pukulan dilempar, semua orang dapat dengan jelas mendengar tulang dan otot tubuh besar Wang Men berdering bersama, mengeluarkan suara berderak saat dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan aura pembantaian, dan tinjunya seperti meteorit yang jatuh dari langit. Para tetua dan murid aliansi darah tersentak. Wang Men benar-benar berhasil menerobos. Bahkan aku tidak akan bisa memblokir kekuatan pukulan ini. Sepertinya Wang Men serius. Dari segi kekuatan, dia hampir tak terkalahkan di bawah alam Raja Suci. Anak itu dalam masalah. Bagaimana dia bisa melawan dengan orang setengah mati di punggungnya? Bahkan jika dia mencoba lari, itu sudah terlambat. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa hasilnya sudah ditentukan. Ini akan menjadi dominasi sepihak.
Mereka bahkan meramalkan kematian Ye Chen dan Ye Tianzeng yang berdarah dan kejam. Ye Chen, sebaliknya, menatap lekat-lekat sosok yang menyerangnya dari langit, matanya berkedip-kedip karena kegilaan. Semua kekuatan naga darah di tubuhnya berkumpul di sekitar tinjunya, dan bahkan api abadi merasakan aura Ye Chen dan melonjak ke lengan kanan Ye Chen, menyebabkannya terbakar dengan api. Guru berkata bahwa api abadi memiliki roh dan sangat menakutkan. Sepertinya itu bukan tanpa alasan. Pada saat ini, Ye Chen bisa merasakan lengan kanannya meledak dengan kekuatan. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan ayahnya di belakangnya, dia menekuk lutut dan menyerang. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan teknik tinju kuno. Tinju jahat. Dengan raungan marah, lengan kanan dan tinju Ye Chen satu yang terbakar merobek udara dan langsung menuju Wang Men. Raungan naga darah bergema di langit, dan energi spiritual di sekitarnya mulai berputar. Dari segi momentum, Ye Chen tidak kalah sama sekali. Dengan api abadi dan kekuatan naga darah, pukulan ini sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Itu merobek hantu ilusi harimau raksasa yang dibentuk oleh tinju penekan gunung. Mustahil. Tinju menakutkan Ye Chen menyebabkan mata Wang Men melebar, dan ketakutan muncul di lubuk hatinya. Ketakutan akan kematian. Perbedaan antara harimau dan naga terlalu jelas. Semakin kuat binatang hantu ilusi yang terkondensasi dari sebuah serangan, semakin kuat kekuatannya. Mengabaikan segalanya, Wang Men memuntahkan seteguk esensi darah untuk memperkuat tinju penindas gunung. Dia ingin menghancurkan pemuda bertopeng ini sepenuhnya. Bang! Dengan suara keras, kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan tanah berguncang. Gelombang kejut dari dampaknya bahkan menyebabkan pintu masuk ruang bawah tanah runtuh. Para ahli aliansi darah di dekatnya juga terpaksa mengeluarkan seteguk darah, dan mereka dengan cepat mundur. Siapa sangka bocah bertopeng itu ternyata punya kekuatan untuk melawan Wang Men. Retakan muncul di lengan Wang Men, dan pembuluh darahnya menyembul. Hanya ada keterkejutan di matanya. Saat retakan di tubuhnya menyebar, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi kesakitan dan ketakutan. Dia sebenarnya bukan tandingan anak bertopeng ini. Mereka tidak berada pada level yang sama. Ini, bagaimana? Bahkan jika anak ini adalah seorang kultivator penyempurnaan tubuh, ini tetap mustahil.